Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Sadaqallahul azim. Allahumma rabbis syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati imam besar masjid dan para pengurus masjid, para alim ulama dan para hadirin yang telah berhadir pada tempat yang mulianya dalam rangka getanyo menunaikan perintah untuk melaksanakan salat Jumat. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Islam yang getanyo anut sebagai agama getanyo memiliki heboh muatan pokok yang diistilahkan dalam hadis Jibril, iman, Islam, dan ihsan. Iman merupakan keyakinan getanyo tentang keberadaan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Maha Pencipta, Maha Kuasa, dan juga tentang perkara-perkara gaib yang lain. Yang kedua, Islam adalah pelaksanaan terhadap ajaran-ajaran yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi yang adanya ngepundakkan di atas getanyo. Yang kelhe, ihsan merupakan tata cara getanyo dalam melakukan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang god. Ahwatele Allah Subhanahu wa Ta'ala geyuh pubut ibadat bak getanyo bek tapubut sekedar keglah tuntutan menteng, tetapi juga ibadat yang tapubut benar nilai-nilai keikhlasan sehingga memiliki nilai yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagianya, ilung luntuan ingin memberi penjelasan sedikit pada komponen yang kedua, yaitu tentang Islam. Islam nama agama. Kemudian juga Islamnya berarti menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan. Maknanya melaksanakan ajaran-ajaran yang dibeturkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Islam itu bisa diartikan dengan arti tunduk dan patuh. Maka siroro urang yang genyan urang Islam tetapi hana tunduk dan patuh kepada syariat Islam, makanya keislamannya itu belum sempurna. Karena tunduk dan patuh kepada ajaran nyokenyo Islam yang sebenarnya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Bagaimana maksud tunduk dan patuh? Apa saja aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan ada pembangkangan dari diri kita. Tanyo harus kita jalankan. Nyo yakin dengan tunduk dan patuh. Ajaran Islam yang terdiri dari hukum, sumber sebagaimana yang kita ketahui bersama, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran memiliki ayat 6.600 sekian. Dari 6.600 sekian ayat Al-Quran, menurut Imam Al-Ghazali dan para ulama-ulama lainnya, ayat yang langsung menunjukkan kepada hukum atau yang berisi perintah dan larangan cuma 500 ayat. Sementara ayat-ayat yang lain berisi tentang tauhid, berisi tentang akhlak, tentang nasihat, tentang kisah cerita umat-umat terdahulu, tentang amsal, perbandingan-perbandingan dan lain-lain. Lantas Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada para ahli, yaitu para ulama, untuk mencari tahu bagaimana ketetapan hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang hana disebut langsung di dalam Al-Quran. Sebagaimana Lung sampaikan, ayat yang langsung menunjukkan kepada perintah dan larangan 500. Sementara persoalan yang terjadi di tengah-tengah umatnya luar biasa banyak. Nyokenyo tugas ulama yang mereka merupakan orang yang diberikan kewenangan oleh agama untuk menggali dan mencari tahu bagaimana ketetapan hukum terhadap persoalan yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Secara teknis, upaya tersebut dinamakan dengan ijtihad. Bagi orang yang memiliki kapasitas untuk ijtihad tersebut, jika mereka benar dalam ijtihadnya, diberikan 2 pahala. Jika mereka keliru dalam ijtihadnya, diberikan 1 pahala. Tetapi hanya untuk mereka yang mempunyai syarat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas hukum yang lahir dari penggalian yang dilakukan oleh para ulama, hukum hino yang disebut dengan hukum yang makul makna. Artinya hukum-hukum yang ketika tak semikir dengan pikiran, tak temung sisi korelasi atau munasabah atau cocok lagi dengan hukum lagi persoalan. Umpamanya gepahareum minuman keras. Pakon gepahareum minuman keras karena dia dapat memabukkan. Ahwate dapat memabukkan. Pakon harum karena memabukkan dapat merusak akal. Ditemung ahwate tak cari dengan pikiran. Hanya karena kagak ahli para ulama. Ada juga hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya hukum yang berbentuk ta'abbudi. Ketika para ulama menggali, mencari tahu apa nilai yang ada dalam penetapan hukum tersebut, mereka tidak menemukan. Contoh, ahwate getanya tayak kubur haji. Kariu keliling bak Ka'bah 7 ke tawaf. Kepo tawafnya. Apa hikmah di balik tawaf? Hana dijelaskan oleh ulama. Dalam tak kerjakan haji, sebuah kewajiban yang namanya melontar jumrah atau jamrah. Untuk apa lontar jamrahnya? Ya mengikuti apa yang telah dibawa oleh Nabi Ibrahim. Tetapi hikmah yang merupakan manfaat yang kembali kepada kita manusia secara nyata hana tatemu. Bahkan oleh ulama gali hana gerumpul. Jadi kemudian juga mengapa dalam salat
Ucapan-ucapan yang kita baca itu mesti berbentuk bahasa Arab, hanya tahu ubah-ubah. Itu juga ta'abbud bil lafzi. Nyo hukum-hukum yang lagi nyo hubungan dengan hukum yang ta'abbudi. Hukum yang tidak diketahui apa alasan dan apa filosofi di balik penetapannya. Tetapi dari dua bentuk hukum tersebut, menurut para ulama, mana yang lebih bagus? Ulama menyatakan lebih bagus hukum yang berbentuk ta'abbudi, yang tidak diketahui oleh hamba apa nilai di balik penetapan hukum tersebut. Mengapa demikian? Karena ahwate hana tatupu oleh kita nyo pakon lagi nyan ditetapkan hukum oleh Allah, tetap tak laksanakan, nyo menunjukkan tingkat kepatuhan kita nyo kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat tinggi. Sebagai perbandingan, dalam hadis Nabi menyebutkan as-sadaqatu tarfa'ul bala. Sedekah itu dapat menolak bencana, dapat menghindarkan kita daripada bala, daripada bencana. Tajak tadi kita nyong kenderaan bak jalan, murumpak kuburan urang yang saleh. Ka tadang hinan tatik sedekah bak tempat yang kang sediakan. Motivasi kita nyong untuk tik sedekah hinan putra. Ya karena sedekahnya dapat itulak bala. Sebagaimana Nabi perah. Maka karena untuk tulak bala dalam sedekah sama dengan yang tak kejar le kita nyo dari sedekah inan adalah agar kita nyo terhindar dari bala. Nah, atau yang tak kejar inan, yang tak inginkan. Maka tingkat keikhlasannya pun berada pada tingkat yang rendah. Tapi hukum yang ta'abbudi, pakon lagi yang tak buat, hana tak buat, kamu nogi oleh Allah Ta'ala, kamu nogi oleh Nabi. Tak buat cip, nyo nilai kepatuhan kita nyo sangat tinggi. Punya lagi pun dalam sedekah bak jalan, karenanya baik kenang bala. Ya, nah sesuatu yang tak inginkan dari sedekah, tak tepu. Nah target kita nyo bak sedekahnya. Tapi ketika giyu oleh Allah Subhanahu wa taala sabuk perbuatan yang le kita nyo hana tak tepu putra manfaat yang kembali kepada kita nyo hinan di balik perbuatannya, maka hana lain hinan akan menunjukkan bentuk kepatuhan kita nyo kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Sebagaimana yang Long Tuan sampaikan, bahwasanya orang yang diberi otoritas oleh agama untuk menggali hukum itu adalah para ulama. Ulama itu ya menyawai, yaitu ulama-ulama yang berada pada tingkat mujtahid. Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad dan sebagainya. Kemudian seiring berjalannya masa, tingkatan ulama menurun ke mujtahid mutlak. Sampai akhirnya ulamanya adalah menurut mazhab. Untuk mazhab jino, toh yang guken ulama, ya orang yang memang memberikan pencerahan hukum kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, ingin long ajak kepada kita nyomandum bahwasanya apa saja yang diputuskan oleh ulama, nyo kenyo hukum Allah Subhanahu wa taala terhadap kita nyo. Apa saja fatwa ulama, nyo kenyo hukum Allah Subhanahu wa taala terhadap kita nyo umat. Pakalung sampaikan lagi nyo, mengingat fenomena yang terjadi akhir-akhirnya, bahwasanya seiring dengan kemajuan teknologi, takalan perkembangan media sosial, ahwatena firoro ulama yang menyampaikan hukum, lantas masyarakat menganggap hukumnya agak aneh, padahal ulama yang menyampaikannya kadang-kadang lembaga yang resmi, lembaga keulamaan yang resmi yang ditetapkan oleh negara, atau penyampaian dilakukan oleh ulama secara personal. Tapi beliau adalah orang yang memiliki kapasitas. Lantas ketika hukum yang dia sampaikan atau persoalan yang dia sampaikan hana cocok dengan pikiran masyarakat, nyo masyarakat dicaci maki pu menteng yang disampaikan oleh ulamanya takalan bak media-media sosial. Saboh nang dibit fatwa oleh Majelis Permusyawaratan Ulama umpamanya. Nyan
ketika terjadi fatwa, masyarakatnya hanya menyadari posisi dirinya sendiri bahwa ia tidak tahu, tidak menyerahkan persoalan itu kepada ahlinya, lantas komentar juhinan, keneju pupu yang galak, menghina fatwa ulama. Ingin lu sampaikan, Nathirul Ulama Syekh Zainuddin Al-Malibari, beliau adalah kalangan ulama mutaakhirin dari Syafi'iyah, ulama-ulama mazhab Syafi'i. Beliau penulis kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in yang dipelajari di pesantren-pesantren. Juga beliau menulis satu kitab namanya Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Dalam dua kitab beliau, yaitu yang sudah jelas dalam kitab Irsyadul Ibad, beliau menyampaikan pada persoalan riddah, persoalan seseorang itu dapat menjadi murtad, salah satu penyebab menjadi murtad ataupun seseorang imannya rusak adalah menghina fatwa ulama. Nyo hati-hati. Hati-hati lagi nyo. Bek ban Nathirul Ulama pegahnya, umanyo hantam tadi dengar pakai berkon pu kagak pru hidung kunyan. Pu kagak pegah hidung kunyan. Nyan peng kagak pajuh dum. Kaijo peng le pemerintah kagak pajuh peng ba pemerintah. Jadi, lagi tanya, atanya hana hukum tu. Tetapi ketika disampaikan le urung hukum, lagi tanya hampir tak terima. Yang kebersih, tidak mubat, bah dokter. Itu hana hukum tentang penyakitnya, tentang ubatnya. Baik pegah dokter, oh nyokakon. Ilung jamun kon menyonyo penyakit, on kerundung lung pajuh. Nyan ni lagi nyan cerita, keput aja bah dokter. Pakon han. Tak pot un kerundung kerot wate oro bak pineh bagus tapi peh mentang menang kira-kira. Artinya saboh-saboh bidang yang lagi kita nyohana tak kuasai, dengarlah apa pendapat dan opini yang disampaikan oleh orang yang ahli dalam bidang tersebut. Jadi nyo tanda-tanda ke jamun. Tanda ke jamun ohotena fatwa ulama, kan ulama lain tukang bantah, tapi tukang bantah urang yang hana umum. Miris. Tetapi ia ingin untuk sampaikan bahwasanya tanyo harus hati-hati. Karena menurut para ulama yang seperti Syekh Zainuddin Al-Malibari menyatakan bahwasanya salah satu penyebab rusaknya iman adalah menghina fatwa ulama. Itu ingat. Gua contoh dalam kitab-kitab. Memang hinona perbedaan pendapat bak contohnya, tapi lontuan longdang bak pendapat yang menyatakan nyan rusak iman. Uro Jumat umpamanya. Ikut li sera urang, tengku. Nyoro Jumat. Ya uro Jumat. Sunat uro Jumat takoh hukai ya. Nyak glih kita nya untuk tajak Jumat. Tak suut le kita nya. Pun ya pegah. Ada menabi dijak balung enggak pegahnya, kuat buat aku. Ya. Tertulis dalam kitab Tuhfatul Murid yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri, beliau juga Grand Syekh Al-Azhar yang ke-19 dulu, bahwa ada pendapat ulama ucapan seperti itu telah mengeluarkan orang tersebut dari Islam. Pakon karena dihina syariat. Masalah hana tak buat masalah kedua. Lagi contoh semayang. Semayang wajib, ijma' ulama wajib. Ketika hana tak buat semayang karena beradu, namun tak akui semayangnya wajib, tanyo dosa reu. Semayang tak yakini wajib. Namun hana ada pubut doa tu, tanyo dosa reu. Iman hana rusak. Cuma iman tu je kelima. Nah orang lain batakun, bujak tu semayang. Hai ilung, pakon, hana wajib semayang. Duduk kejak cik semayang, semayang ke pubut. Tapi yakini katnya semayang hana wajib. Mengnya tak yakini semayang hana wajib. Nyan ada nata pubut semayang, tanyo murtad. Jadi persoalannya kan bak bubut, tetapi bak tentang bagaimana cara pandang atau keyakinan kita terhadap persoalannya. Tidak boleh menghina syariat. Nyo aspek kepatuhan dan ketundukan katanya kepada aturan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin saja dalam perjalanan keseharian katanya nah hal-hal hino yang perlu kita koreksi kembali, di antaranya yaitu pementang yang difatwakan oleh para ulama itu merupakan hukum Allah terhadap umat.
hukum Allah terhadap umat. Hinana perbedaan pendapat ulama umpamanya. Itanyo taikut toh yakin. Tena perbedaan pendapat ulama pun baik tentang perbedaan pendapat ulama hinan berkaji ke masalah je ke ruang untuk terjadi karu. Jadi ikut keyakinan masing-masing. Oleh karenanya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah getanyo dalam tajalankan agamanya tunjukkan kepatuhan dan penghambaan getanyo yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan getanyo menjadi orang yang betul-betul menjalankan Islam, orang yang betul-betul melakukan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sesempurna mungkin. Demikian penyampaian ulun tuan pada mimbar khutbah orang yang berbahagianya. Mudah-mudahan dapat menjadi manfaat di mana ada penyampaian dan kata-kata yang kurang cocok, yang kurang berkenan, mohon diperbanyak maaf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu fi fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.